Selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita memasuki hari ke-125 tahun 2021. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita pada hari ini, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara dan menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari yang ke-125 hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? So we can say with confidence, the Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan terang tema Tuhan adalah penolongku. Dengan membaca tulisan penulis Ibrani yang baru saja kita baca, ada dua hal penting yang akan kita gumuli. Penulis Ibrani berkata bahwa dengan keyakinannya, dengan imannya, dia berkata bahwa ada dua hal yang akan kita renungkan dalam nas hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah penolongku. Penolong ini menjadi kata kunci yang pertama yang akan kita bahas. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan penolong. Ketika Adam dicipta Tuhan, dia sendiri. Lalu Tuhan melihat bahwa manusia tidak baik sendirian. Maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan kepadanya. Maka Hawa diberikan menjadi penolong bagi Adam. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan sejak itu manusia pun ingin ditolong supaya kembali kepada hakikatnya sebagai ciptaan yang membutuhkan kehidupan yang kekal. Tetapi manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya, bahkan orang lain, untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang sudah terlepas daripadanya karena dosa itu. Itu sebab Allah yang berinisiatif menjadi penolong bagi manusia berdosa. Allah menjadi penolong bagi orang yang berdosa untuk diselamatkan, diangkat dari dosa supaya dia kembali kepada Allah yang mencipta dia. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimanakah cara kita agar kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan sesamanya. Bahkan orang lain pun kita tidak bisa diselamatkan oleh orang lain. Tetapi kita hanya butuh pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Maka tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita agar kita memperoleh pertolongan Tuhan? Setidaknya ada dua cara agar kita memperoleh pertolongan Tuhan. Yakni pertama, hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah penjaga yang tidak terlelap sekejap pun. Seorang prajurit menjaga benteng mungkin akan terlelap pada waktu tengah malam.
Tetapi Tuhan tidak pernah terlelap ketika kita berseru kepadanya. Matanya senantiasa mengawasi kita, bahkan hidup kita. Tuhan menjaga kita. Itu disaksikan oleh pemazmur. Kalau kita baca nanti Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Bagaimana mata Tuhan menolong kita, menjaga dan menyertai kita. Inilah pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mendapat pertolongan Tuhan? Maka kita harus hidup dalam kebenaran dan berseru kepada Tuhan. Jika kita hidup menjadi orang benar dan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kalau kita baca nanti Lukas 1 ayat 37 bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu dalam Markus 9 ayat 23. Intinya ialah Tuhan sanggup membebaskan, menolong kita dari hidup kita yang berdosa menjadi dibenarkan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu cara yang pertama supaya kita memperoleh pertolongan Tuhan. Cara yang kedua supaya kita memperoleh pertolongan Tuhan ialah senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Kita sebagai ciptaannya kita harus berharap, bahkan mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Maka Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya terik matahari. Ini, kendati pun terik matahari, kemarau, pohon itu tidak akan peduli, karena akarnya merambat ke tepi ke air yang ada di sungai. Makanya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita untuk dapat pertolongan dari Tuhan? Setialah mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Kalau kita berharap kepada manusia sering kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan membuat kita bahagia. Itu bagian yang pertama dari nats hari ini. Tuhanlah penolong kita. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari teks ini adalah aku tidak takut. Itu pengakuan dari penulis Ibrani. Aku tidak takut. Memang harus kita akui bahwa manusia setiap hari takut. Setiap bangun tidur sudah takut tidak punya uang, tidak punya makanan. Takut tidak sehat, takut tidak mengalami perkembangan, takut mati, takut sakit penyakit, takut COVID. Takut yang banyak sekali membuat hidup kita takut. Ketakutan itu membuat kita semakin lemah, semakin terpuruk. Padahal sebenarnya ketakutan, jika kita tidak dipengaruhi oleh ketakutan, maka hidup kita tenang. Tetapi jika hidup kita dipengaruhi oleh ketakutan, maka hidup kita menjadi lemah, cemas, bimbang. Itu sebab Ayub berkata dalam ayat 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya dia takut, itulah datang kepadanya. Dia cemas, itulah datang kepadanya. Karenanya janganlah takut, jangan cemas, supaya apa? Terbuanglah takut, terbuanglah cemas dari hidup kita. Sederhana. Jadi bagaimana membuang takut itu daripada kita? Maka berimanlah kepada Tuhan. Itu sebab tadi penulis Ibrani berkata dengan yakin, aku berkata, aku tidak takut. Dari keyakinannya dia berkata, aku tidak takut. Supaya apa? Supaya dia hidup damai bersama Tuhan. Orang yang senantiasa hidup bersama Tuhan akan memenangkan segala ketakutan yang datang menimpanya. Kalau kita dalami lagi
apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya keyakinan dia, saya sebagai orang percaya tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan saya tidak akan meninggalkan apapun dari perintah Tuhan. Karena dia yakin Tuhan adalah penolongnya. Bahkan tidak hanya menolong. Tuhan tidak menjadi penolong bagi dirinya. Dia sendiri berkata di dalam dirinya, aku tidak takut. Sehingga kalau dia tidak takut menghadapi segala khawatir, tantangan, persoalan, maka dia menuliskan perkataannya. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Ya tidak ada. Jika dia sudah mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, manusia tidak perlu ditakuti. Karena Tuhan akan menolong, membela, menyertai kita. Tuhan begitu peduli dengan segala kesulitan yang kita alami. Tentu sebagai manusia kita akan mengkhawatirkan masa depan kita, mengkhawatirkan kehidupan kita. Tapi ingat, jika Tuhan bersama kita, Dia akan memedulikan kita, menolong, membutuhi kita dengan kasih setianya, kasih rahmatnya. Tuhan berulang kali memberikan janji dan penyertaannya bagi kita untuk selama-lamanya. Penyertaannya itu bukan hanya setahun, 2 tahun. Tetapi penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Selama kita masih berada di dunia ini, Tuhan menjamin penyertaannya bagi kita. Karena itu, tetaplah beriman. Tetaplah beriman yang kuat kepada Tuhan. Dan tetaplah beriman yang kuat kepadanya. Dari keyakinan dan dari iman itulah kita mampu berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur hari ini boleh menikmati kebaikan-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Firman-Mu mengajar kami bahwa jika kami yakin dan beriman, Tuhanlah menolong kami. Karena iman itu pula kami berkata, kami tidak takut. Kiranya firman-Mu ini memberi kami inspirasi kehidupan baru, bahwa kami akan beriman yang teguh kepadamu. Berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin agama, dan para pendeta, guru jemaat Bibel Prodiakones, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisannya dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menaruh kasih kepada mereka. Engkau berkati program-program GKPA, pesta pembangunan GKPA Perlo 2, peresmian GKPA Saudi di Sosa Siduldalu, pengoperasian GKPA Perrean, supaya berjalan dengan baik. Terkhusus untuk pelaksanaan Sinode AM 2021, Tuhan berkati. Sehingga berjalan dengan baik, memilih pemimpin GKPA yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Horas, horas, horas.